Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan berusaha melakukan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau biasa disebut dengan AKM. Sebelum memasuki pengimbasan, alangkah lebih baiknya kita mengerti tentang AKM yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau biasa disebut AKM yaitu program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Nah, apa sih itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau biasa disebut AKM? Yaitu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum juga memiliki tujuan, diantaranya yaitu memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, serta melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selain itu, sebetulnya siapa saja sih yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Jadi, yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK, pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB, kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK yang telah memiliki akun SIM PKB. Jadi, selama Anda telah memiliki akun SIM PKB, bisa mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Saya melakukan pengimbasan kepada rekan guru di sekolah tempat saya mengajar. Saya memberi sedikit arahan bagaimana cara mendaftar di BIMTEK AKM ini. Kegiatan BIMTEK ini bisa dilakukan menggunakan HP ataupun laptop. Nah, bagaimana cara mendaftar BIMTEK ini? Pertama-tama saya membuka Google Chrome. Ya, sedang loading, ditunggu sebentar. Kemudian saya klik SIM KB di laman pencarian. Ya. Setelah itu nanti kita pilih yang portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, sudah muncul halaman utama dari portal layanan program GTK Kemendikbud. Di situ ada SIM PKB, guru belajar, PPG,
guru berbagi, guru penggerak, sekolah penggerak, dan masih banyak yang lainnya. Kita pilih ya guru belajar, kemudian kita klik tanda masuk. Ya, ditunggu. Nah, setelah itu kita masukkan username dan password supaya bisa masuk ke dalam layanan program guru belajar. Kemudian kita klik OK. Sebentar, sedang berusaha masuk. Nah, kita sudah masuk dalam laman guru belajar. Di sini nanti ada beberapa seri seperti masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Nah, karena kita akan melakukan BIMTEK asesmen kompetensi minimum, maka kita klik selengkapnya. Nah, kita sudah berada dalam BIMTEK AKM. Di sini juga terdapat Telegram jika ingin bergabung. Di sana sudah terdapat banyak sekali tenaga pendidik yang bergabung dalam grup Telegram tersebut. Nanti ketika selesai BIMTEK juga bisa mendapatkan sertifikat dengan klik cek di sini. Nah, kemudian di sini ada guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SD. Nah, karena kita baru mulai, maka kita klik daftar. Nah, di sini ada pilihan angkatan. Ada angkatan 9, 10, 11. Jadi kita pilih. Nah, saya akan memilih angkatan 9. Kita klik, kemudian kita klik daftar. Setelah itu kita klik ya. Nah, kita setelah selesai mendaftar, terdapat jadi kegiatan yang harus kita selesaikan. Karena saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SD Angkatan 9, jadwalnya itu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sampai hari Rabu tanggal 12 bulan Februari tahun 2021 yang harus kita selesaikan. Sekarang saya akan menunjukkan isi dari BIMTEK Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Seperti biasa, pertama-tama kita buka Google Chrome. Kali ini saya meminjam milik teman saya untuk men-screenshotkan BIMTEK AKM yang sedang dilaksanakan. Kita buka dengan mengklik SIM PKB, kemudian klik portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, kita sudah berada di halaman utama dari portal layanan program GTK Kemendikbud. Kemudian, seperti biasa, kita berusaha masuk ke dalam guru belajar dengan mengklik tanda masuk. Nah, kita sudah berada di dalam bagian-bagian dari seri guru belajar. Masih seperti kemarin, di situ terdapat masa pandemi COVID-19, ada pendidikan keterampilan hidup, dan ada pendidikan inklusif yang akan segera hadir. Nah, kita mengklik selengkapnya pada asesmen kompetensi minimum. Masih seperti kemarin, terdapat grup
Telegram jika ingin bergabung dengan para guru-guru. Di sana sudah terdapat ribuan guru yang bergabung, dan nanti juga ketika BIMTEK ini berakhir, kita bisa cetak sertifikat dengan cek di sini. Nah, ini karena punya teman saya, jadi kegiatannya itu sedang berlangsung dan dia sudah menyelesaikan hampir 100%, yaitu masih baru 90% sudah selesai dia mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut. Kemudian kita ingin melihat isi dari kegiatan BIMTEK ini, kita klik tanda mulai. Nah, ini tampilan awal dari seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD angkatan 9. Jadi nanti terdapat pengarahan di sana yang pengerjaannya itu fleksibel. Kemudian BIMTEK ini memiliki 8 konten seperti orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, kemudian ada pengantar program BIMTEK guru seri asesmen kompetensi minimum, ada konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca tingkat SD, asesmen numerasi tingkat SD, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen. Dan setiap konten itu terdapat beberapa topik dan juga terdapat kuis yang harus kita kerjakan. Dan mengerjakannya itu paling tidak harus memenuhi 70% supaya bisa dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat kurang lebih 32 CP. Nah, coba kita lihat konten yang pertama. Nah, orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di situ terdapat pengarahan-pengarahan yang harus kita baca. Nah, di sini terdapat 3 materi yang harus kita baca dan 1 kuis, yaitu di sini refleksi belajar. Di sini terdapat materi-materinya. Kemudian juga terdapat video dari Menteri Pendidikan kita yang harus kita dengarkan. Lanjut ke topik berikutnya. Di sini ada apa pentingnya asesmen kompetensi minimum, terdapat kecakapan hidup abad 21 dan lain sebagainya. Ada profil Pancasila, kompetensi siswa, kemudian kita next. Terdapat refleksi orientasi. Di sini juga terdapat arahan-arahannya yang harus kita baca. Kemudian terdapat kuis. Setelah kita membaca semua materi tersebut, terdapat 1 kuis, yaitu refleksi orientasi. Mungkin sekian dari saya. Masih ada 7 perjalanan lagi untuk bisa mencapai 100%. Nah, semuanya harus tetap semangat. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian pengimasan dari seri asesmen kompetensi minimum yang telah saya lakukan, saya mohon